Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rianta mendorong percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak Seksi 1. Pemerintah diminta segera melakukan pembayaran keuangan ganti rugi. Kita sudah berkomunikasi dengan BPN Kota Semarang sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan untuk jalan tol Semarang-Demak, khususnya Seksi 1. Masih ada beberapa kendala, tapi dari kendala-kendala kemarin saya sudah dapat menerima masukan-masukan dari Kepala Kantor BPN Kota Semarang. Intinya secara teknis sudah siap, tapi ada kendala-kendala yang kaitannya dengan regulasi, yaitu kaitannya dengan revisi peraturan presiden nomor berapa, saya lupa. Tapi intinya yang berkaitan dengan dengan bukan ganti untung, tetapi berkaitan dengan istilahnya itu kalau dalam bahasa Jawa kebunga, berkaitan dengan tanah-tanah yang musnah. Jadi kan dulu ada tanah, tetapi karena mungkin faktor alam abrasi ini musnah. Jadi perpres ini masih digodok di tingkat pusat. Jadi oleh karena itu saya mendorong kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk perpres yang berkaitan dengan istilahnya itu bebunga berkaitan dengan tanah yang musnah ini segera direalisasikan. Dan tol Semarang-Demak ini menjadi sesuatu yang vital bagi masyarakat khususnya yang ada di Pantura. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor ATR BPN Kota Semarang, Sigit Rahmawan Adi menjelaskan, pengadaan lahan tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut di Kota Semarang ini mengalami kendala terkait pembebasan lahan tanah musnah. Tanah musnah yang dimaksud adalah tanah yang sudah tenggelam akibat banjirop. Ada beberapa bidang tanah yang diidentifikasi menjadi tanah yang terindikasi musnah. Nah, kalau itu terindikasi musnah, itu memang kita menggunakan Permen 17/2021 tentang penetapan tanah musnah. Karena di dalam rangka di dalam perkembangan situasi dan kondisi itu ternyata setelah diidentifikasi lagi, itu ternyata masih ada beberapa bidang yang itu teridentifikasi sebagai tambak, sehingga pengadaan tanahnya itu kita akan berjalan kembali. Untuk pengadaan tanah itu sekarang itu dalam rangka validasi dan pengajuan ke Elman untuk dibayar pembebasan tanahnya. Terus kemudian untuk yang tanah yang memang sebagian itu diidentifikasi musnah, ini sedang nantinya ini akan ditangani oleh tim DU. Sigit menambahkan, pemerintah mengatur mengenai tanah musnah lewat Peraturan Menteri ATR BPN nomor 17 tahun 2021. Dalam aturan itu, pemilik tanah musnah akan mendapat ganti rugi berupa kerohiman yang nilainya 25% dari nilai jual objek pajak NJOP. Selanjutnya, untuk bidang tanah yang terindikasi musnah, proses ganti ruginya menunggu revisi Perpres 52 tahun 2022 tentang dampak sosial kemasyarakatan tanah musnah. Berdasarkan catatan Kantor Pertanahan Kota Semarang, terdapat 60-an bidang tanah di wilayah Kota Semarang terdampak jalan tol Semarang-Demak Seksi 1. Sementara itu, untuk wilayah Demak sendiri, terdapat 240-an bidang tanah. Sebagai informasi, tol Semarang-Demak memiliki total panjang 26,40 km yang dibangun dalam 2 seksi melalui skema kerjasama badan usaha dengan pemerintah atau KPBU. Tol Seksi 2 Ruas Sayung Demak sepanjang 16,01 km diresmikan Presiden Jokowi pada Sabtu 25 Februari 2023. Seksi 2 Ruas Sayung Demak menelan anggaran hingga 5,9 triliun rupiah. Sementara Seksi 1 untuk ruas Semarang Kaligawe Sayung Demak sepanjang 10,39 km merupakan porsi dukungan konstruksi pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar 10 triliun rupiah yang bersumber dari APBN.
ruas ini sudah terkontrak sepanjang 10 km dan sedang dalam proses pembebasan lahan.